pemirsa, seputar info kesehatan kembali hadir bersama saya, Asrin Jumuli, untuk menyajikan berita terbaru dan teraktual mengenai kesehatan masyarakat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui secara umum, tindakan sanitasi yaitu sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk mempromosikan hidup bersih. Memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan berbahaya. Berita kali ini, kita akan membahas bagaimana kondisi yang melibatkan konflik berkepanjangan memengaruhi kesehatan masyarakat, terutama melalui peningkatan risiko penyakit menular. Namun, dalam situasi konflik atau bencana, sistem sanitasi seringkali terhambat, yang pada akhirnya berdampak besar pada kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Perang dan bencana alam berdampak besar pada munculnya kembali penyakit pada populasi, yang mana perang mengakibatkan hancurnya sistem dan infrastruktur kesehatan yang akan membatasi program pengendalian penyakit yang ada dan menyebabkan pergerakan penduduk. Kehancuran infrastruktur perawatan kesehatan selama perang yang mengakibatkan melemahnya program pencegahan dan pengobatan dapat menyebabkan munculnya strain baru penyakit menular, seperti penyakit diare dan infeksi pernapasan. Ketika fasilitas sanitasi hancur atau tidak berfungsi, risiko kontaminasi air minum dan makanan meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu wabah penyakit. Dalam kasus konflik yang berkepanjangan, seringkali terjadi kerusakan pada sistem penyediaan air bersih dan sanitasi. Akibatnya, penduduk yang mengungsi di kamp darurat berisiko tinggi terhadap penyakit menular. Kondisi ini diperparah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan fasilitas yang terbatas, di mana hal tersebut mempersulit upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama di kalangan pengungsi dan orang-orang yang tinggal di kamp pengungsian. Namun, dampak konflik yang tidak merata sangat mempengaruhi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan orang tua. Anak-anak yang merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi risiko kesehatan yang sangat tinggi dalam situasi konflik. Kerusakan infrastruktur sanitasi dan kesehatan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan layanan medis yang vital seperti imunisasi, meningkatkan risiko malnutrisi dan infeksi penyakit menular. Di kamp pengungsian, anak-anak sering tinggal dalam kondisi yang padat dan tidak higienis, yang memperburuk risiko penyakit seperti kolera dan campak. Trauma psikologis akibat kekerasan juga mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan emosional mereka. Ibu hamil juga mengalami dampak serius selama konflik. Akses yang terbatas ke perawatan pernatal dan fasilitas bersalin yang aman meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Kurangnya akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih memperburuk risiko infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Dalam banyak kasus, ibu hamil menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, yang meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Kelompok rentan lainnya termasuk orang tua dan penyandang disabilitas, seringkali menghadapi tantangan lebih lanjut dalam situasi konflik. Mereka mungkin kesulitan mengakses layanan kesehatan dan sanitasi yang diperlukan, yang mengakibatkan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan kemungkinan kematian yang lebih besar. Ketidakmampuan untuk bergerak atau mendapatkan bantuan medis sering memperburuk kondisi mereka. Contoh nyata dari dampak ini dapat dilihat di Yaman, di mana konflik berkepanjangan telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur kesehatan dan sanitasi. Ini menyebabkan wabah penyakit menular seperti kolera menyebar dengan cepat di kalangan penduduk yang hidup dalam kondisi sangat buruk. Situasi serupa terjadi di Myanmar, di mana kerusakan parah pada infrastruktur sanitasi akibat konflik bersenjata mempersulit penduduk untuk mendapatkan air bersih, sehingga meningkatkan risiko penyakit menular. Penanganan cepat dan efektif terhadap masalah sanitasi sangat penting untuk mencegah wabah penyakit lebih lanjut. Krisis kesehatan dalam situasi konflik atau bencana memerlukan perbaikan infrastruktur serta pendekatan sistematis untuk memastikan akses yang memadai terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Pengawasan dan pengendalian penyakit harus dilakukan dengan hati-hati untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan
sebelum menyebar lebih luas. Terus ikuti berita kesehatan terbaru hanya di sini. Bersama saya, Asrin Jumuli. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.